Baik, alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Baik, di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Encum tadi ya. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana keponakannya ya ini hamil di luar nikah dan harus melahirkan seorang diri tanpa ada laki-laki yang mau bertanggung jawab. Sakit hati tentu, kecewa tentu dialami oleh keluarga besar dari keponakannya Ibu Encum ini. Ya, akhirnya alhamdulillah bayi tersebut lahir dengan selamat dan berhasil dibesarkan hingga 2 tahun. Hingga saat ini berumur 2 tahun. Nah, di usianya yang 2 tahun datanglah seorang laki-laki, ayah biologisnya, yang ingin menikahi keponakannya, ingin bertanggung jawab mungkin ya, ingin menikahi, tetapi dianggap sudah telat karena sudah keburu sakit hati dan harus hamil seorang diri dan bahkan melahirkan seorang diri. Anak harus lahir tanpa seorang ayah. Nah, pilihannya adalah dilemanya apakah menolak keinginan ayah biologisnya untuk menikahi keponakannya ini adalah keputusan yang benar atau salah, karena khawatir juga kelak anak ini kan butuh ayah di kemudian hari nanti, tapi keluarganya tidak mau memiliki ayah yang seperti itu. Silakan Pak Ustadz untuk dijawab pertanyaan dari Ibu Encum. Baik, pertanyaan dari Ibu Encum tentang ponakannya itu luar biasa. Saya sebagai seorang ayah tersentuh rasanya ya. Ibu, anak perempuan bagi seorang ayah itu udah separuh jiwanya. Makanya ketika seorang ayah akan menikahkan anak perempuannya, itu saya yakin berat rasanya untuk melepas. Itu saya merasakan sendiri, walaupun anak saya perempuan masih kecil. Ibu, kita berangkat sehari aja nggak ketemu, kangennya luar biasa. Ini kebayang apa yang dirasakan oleh saudara ibu sebagai seorang ayah. Anak yang dia besarkan, anak yang dia didik, anak yang dia selalu jaga dari kecil, ketika dia sudah besar dizolimin sama orang, ditinggalin sama orang, dihamilin sama orang, tidak tanggung jawab. Saya sebagai seorang ayah merasakan gimana sakitnya seperti itu. Lalu bagaimana? Sakit boleh, dendam jangan. Kalau kita kurang iman, kalau saya menjadi ayah yang kurang iman, pasti yang akan saya ambil apa? Saya ambil golok. Nah. Emang ibu nggak sakit? Sakit. Ibu bayangin seorang ayah, anak perempuannya diterlantarkan begitu. Tapi kalau kita manusia yang beriman, maka insya Allah dengan kita melepaskan rasa-rasa dendam itu, kita ikhlas karena Allah, maka nanti Allah akan ganti dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Lalu bagaimana Ustadz? Apakah kita harus menerima atau kita menolak? Kalau saya sebagai seorang ayah di posisi itu, saya akan tegas. Karena di awal dia sudah tidak tanggung jawab. Anak saya merintih kesakitan, anak saya melahirkan sendirian, dia tidak tanggung jawab sama sekali. Maka sekarang kalau engkau ingin kembali dengan anak saya akan pastikan dulu benar nggak mau tanggung jawab sama anak saya. Kemarin kemana aja tidak tanggung jawab. Kalau saya akan bikin surat perjanjian, kamu benar sama anak saya, nanti kalau terjadi sesuatu kamu tidak berhadapan dengan anak saya, tapi kamu berhadapan dengan saya. Begitu. Itu mah ketegasan, asal jangan dilandasi dengan dendam. Yang namanya sakit hati, kecewa pasti ada. Itu manusiawi, tapi jangan menyimpan dendam. Udah itu aja. Mau diterima atau tidak silahkan. Kalau dia niatannya baik, terlihat dia ada mau berubah jadi suami yang setia dan tanggung jawab, silahkan lanjutkan. Tapi kalau dia terlihat hanya untuk melubarkan kewajiban biar dia merasa tidak jadi orang yang zalim, nggak usah dilanjutkan.
Begitu. Titip untuk ayah dimanapun Anda berada, jaga anak-anak kita, terutama anak perempuan kita. Jangan sampai anak perempuan kita maupun anak laki-laki kita terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ketika anak kita masih kecil, seorang ayah, seorang ibu harus memberikan contoh yang baik. Sering ngaji, sering baca Al-Quran, gitu ya Bu ya. Banyak didoain anaknya. Tahu emun-emunan Ibu tahu? Nih bacain Alam Nasroh di sini, biar terhindar dari apa? Dari perbuatan zina. Didoain anaknya, ya Allah jauhin anak saya dari perbuatan zina, jauhin anak saya dari yang namanya pacaran. Kan awalnya dari pacaran dulu, lanjut kemana? Ke perzinahan. Makanya dijaga anak-anaknya. Kalau sudah terjadi yang seperti tadi, yang malu siapa? Orang tua. Salah siapa? Tidak ada yang salah. Ibu mau nyalahin orang aja sih Ibu mah. Gak boleh nyalahin orang. Makanya kalaupun kita dendam sama orang itu, kan gak mungkin bisa ngulang lagi. Itu sudah terjadi. Apakah bisa dengan ibu dendam jadi berubah ke awal lagi, anaknya masuk lagi jadi nggak hamil lagi? Tidak. Makanya orang yang beriman terima dengan lapang, ikhlas karena Allah, husnudzon sama Allah, pasti ada hikmah terbaik di balik semua ini. Kita doakan anaknya soleh, ibunya kuat, keluarganya berkah. Amin, amin, amin. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Encum. Ya. Emang tugas sebagai seorang ayah sangat berat ya. Berat. Selain mencari nafkah, menghidupi keluarganya, juga yang paling penting bukan cuma cari nafkah, menjaga istri dan anak-anaknya dari panasnya api neraka. Betul sekali. Itu ya Ustadz ya. Menjadi sosok yang harus diteladani juga. Diteladani juga ya. Mudah-mudahan ayah yang ada di sana bisa menjadi ayah yang diharapkan untuk istri dan anak-anaknya ya, untuk menjadi ayah yang baik buat keluarganya. Dan ibu-ibu di sini juga bisa menjadi ibu yang menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya, sehingga mencontoh apa yang ibu lakukan. Maka berikanlah tauladan yang terbaik untuk anak-anak kita di rumah. Dan itulah tadi bagaimana cara kita membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Bukalah pintu maaf seluas-luasnya, karena Allah juga Maha Pengampun. Ampunan Allah lebih luas daripada azabnya. Begitu Ustaz ya. Ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dosa kita mungkin besar, ya, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Lebih besar. Ya, oke. Sebesar apapun dosa kita, Bu, bahkan sebanyak buih di lautan pun Allah pasti akan ampuni. Akan tetap Allah ampuni. Karena ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa. Lebih kita. luas, betul sekali. Oke, baik. Itulah, terima kasih. Lagi satu tausiahnya, dan terima kasih juga jamaah yang sudah mendengarkan tausiah Ustadz. Mohon Ustadz doanya nih, agar apa yang tadi Ustadz sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apa yang nanti menjadi doa, harapan, cita-cita, keinginan, hajat kita, Allah kabulkan bersama doa kita. Amin. Silakan Pak Ustadz. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita menundukkan hati dan kepala kita, kita mengangkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal alimin al-amilin al-abidin al-mujahidin al-mukhlisin. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan menjadi anak-anak yang berguna untuk sesama.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah apa yang kami kerjakan. Jadikanlah apa yang kami perbuat menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah yang maha pengampun dan maha mengampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami, dosa anak-anak kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, dan tempatkanlah kami selalu berada dalam lindungan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz untuk doa dan tausiahnya, dan terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Al Khairiyah, dan terima kasih untuk DKM Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berada di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa follow akun media sosial kami di @btv_id_official dan juga di @jalandakwah_btv_official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan sekali lagi jangan lupa saksikan Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 6 pagi tentunya hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya hanya di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.